Oke, kali ini saya mau membahas tweetnya Dr. Tirta Cipeng. Menarik buat saya. Gini tweetnya ya. Di usia 30 tahunan, aku mulai menyesali beberapa kesalahan fatal yang aku perbuat di masa SMA. Ya nggak bisa aku ulang. Tapi pengalamanku ini bisa berguna buat kalian. Semoga cukup berguna. Dear anak muda Gen Z akhir yang sedang berusia 16-18 tahunan ini, sedikit saranku buat kalian. Nggak nyangka ya, Dokter Tirta, waktu pandemi ini baru saya tahu ya, kenal ya. Dia kan dulu begitu garang, begitu tegas, literasi tentang kesehatan, terus apapun lah tentang bisnis. Orangnya sosoknya tuh tegas, garang gitu, ceplas-ceplos. Ternyata punya trust issue pertemanan di sekolah, terutama di SMA. Dia menyesal. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah menyesal tuh. Pokoknya saya angkuh ya. Ya namanya kehidupan terus berjalan, move on aja, no regret, nggak ada penyesalan. Apa yang terjadi ya ambil pelajaran aja, hikmahnya. Ya sebagai manusia punya salah, punya dosa, gimana caranya kita memperbaiki ke depannya semakin omongan moki topiknya. Intinya gitulah kalau saya pribadi ya. Tapi tweetnya Tirta sih lebih ditujukan kepada generasi Z ya, generasi Z. Ya akhir-akhir ini mungkin ya kalau saya lihat memang Dokter Tirta tuh prihatin gitu ya. Saya pribadi juga yang banyak diberitakan di sosial media di mana-mana lah ya. Ada yang patah hati, gantung, ada yang konflik sama keluarganya, sama sekolahnya, menyelesaikan hidupnya, sama gurunya terus dibacok. Anak sekolah cuy. Oke ya, kita bedah nih ya, buat generasi Z. Nomor 1, jangan pernah melampiaskan masalah di rumah di sekolah. Karena bisa jadi teman kelas kita memiliki masalah yang lebih berat dari kita. Bisa jadi ketika punya masalah pas masa tua, mereka yang kamu ceng-cengin itu yang akan menolong kalian pertama kali. Oh gini. Poinnya saya dapat. Oke. Jadi jangan pernah melampiaskan masalah di rumah di sekolah. Jadi gini guys, namanya masalah internal di keluarga ya. Kalau bisa di dalam aja dulu, jangan sampai keluar. Kalaupun keluar, masih ada hubungan saudara. Itu yang paling penting guys. Kalau di luar itu bisa fatal. Ini dari sudut pandang saya ya. Jangan. Internal aja dulu kalau bisa, keluarga. Kalau nggak bisa ya saudara atau siapalah, masih hubungan saudara ya. Terus kalau buat teman sekolah jangan banyak ngeluh, banyak apa istilah kata ya, terlalu banyak umbar lah ya, ngeluh kesah gitu. Bisa jadi ya di sudut pandang teman kita, posisi kita ini apa yang dia inginkan gitu, maksudnya kadang masalah itu loh ada yang lebih berat gitu loh dari teman kita gitu loh. Paham gak sih poinnya? Aduh, kata-katanya saya ya pokoknya inti gitu loh. Maksudnya bisa jadi posisi kita apa yang sesuatu yang diinginkan dari teman yang kita berkeluh kesah gitu loh. Oh masih mending kasih adu nasib, intinya begitulah. Dan kalau ada masalah teman, ada masalah keluh kesah, dengerin, jangan dicengin nih kalau kata dokter Tika. Ya kalau saya pribadi emang bener, jangan dicengin. Karena kita nggak tahu temen yang kita underestimate, temen yang dia keluh kesah, ya siapa tahu suatu saat nanti dia akan menolong kita, kalian di pertama kali gitu loh. Maksudnya kalau ada temen yang lagi ada musibah masalah, minimal kalau nggak bantu secara materi, dengerin, doain gitu loh.
nggak jangan bikin emosi lah, intinya gitulah, kasih solusi. Itu ya menurut dokter Tita ya, paham nih lah. Nomor 2, jika papa mamamu disiplin atau galak atau kolot, itu bukan berarti benci sama kamu, akan tetapi takut kamu mengalami hal yang dicemaskan mereka. Kalian gak setuju sama orang tua, jangan digas dulu, kontrol emosi dan cobalah dengerin dulu. Listen first, then talk. Setuju banget. Jadi kalau teman-teman Gen Z ini, namanya juga orang tua itu, apa yang dia lakukan, apa yang ucapkan tuh for the best, do the best lah istilahnya, yang terbaik buat terbaik, apapun yang terbaik buat anak lah. Jadi mau sepahit apapun dengerin dulu gitu loh. Listen first then talk, baru bicara. Kiranya apa yang bisa dipertimbangkan sama orang tua gitu loh. Nomor 3, jatuh cinta. Wah, ini semua ngalami nih. Jika kamu siap jatuh cinta, siaplah juga patah hati. Momen patah hati saat SMA itu bisa berpengaruh terhadap cara pandangmu soal relationship. Jangan terobsesi dengan satu orang, karena kamu bisa semakin sering menyakiti perasaan seseorang di sekitarmu. Bener bro, bener. Jadi kalau masa percintaan, jujur ya, kalau saya waktu SMA, waktu sekolah tuh saya gak begitu intens, karena saya dulu lebih milih pertemanan daripada percintaan. Lebih banyak nongkrong. Baru setelah sekolah, baru saya atas dasar suka sama perempuan saya nyatakan gitu ya. Ya walaupun sekarang saya masih jomblo, saya masih sendiri guys, tapi ya begitu. Jadi gini, buat Gen Z ya, teman-teman Gen Z ya, kalau jatuh cinta siap patah hati, setuju banget. Ingat peribahasa, dunia gak selebar daun kelor. Nah itu dia kuncinya. Kalau siap jatuh cinta sama seorang gitu ya, ya udah siap dengan patah hati, ya udah pindah ke yang lain gitu loh, maksud saya. Kalau patah hati yang ini, ya udah patah hati yang ini, terus aja, terus aja. Seperti saya. Maksud saya, minimal kita bisa belajar lah, dan jangan apa ya, kalau udah patah hati. Makanya saya dengar pemberitaan ada sampai gantung gitu. Aduh ya Allah, masih muda, perjalanan masih jauh, masih bisa berpetualangan cinta, istilah kata gitu ya. Gitu ya Gen Z ya. Udahlah, move on aja. Masih banyak yang lain, patah hati yang lain. Masih banyak cuy, tenang aja. Nih, contohnya seperti saya, umur kepala 4. Patah hati mulu, enggak masalah. Enggak masalah buat saya. Ya. Oh jadi kayak curhat ya. Intinya dalam perasaan tuh jangan larut lah, hanyut gitu aja. Masih coba terus eksplorasi cinta, mana yang momen yang pas, momen yang kiranya menerima dengan yang istilah kata apa ya, menerima dengan baik lah istilahnya lah. Aduh, kok jadi curhat ya ntar kelamaan. Oke, langsung nomor 4. Jangan pernah bertindak sesuatu hanya untuk terlihat jago. Karena orang terdekatmu yang beneran peduli tidak akan pernah mengajakmu ke hal yang jelek. Teman SMA yang beneran peduli sama kamu, itu yang beneran nemenin kamu saat drop. Oke, jadi gini, jangan terlalu berlebihan pada pertemanan tuh. Berlebihan dalam hal ini apapun lah, entah skill, entah apa ya. Jadi kadang penerimaannya tuh
Aduh, saya poinnya kemana ya? Intinya gini, dalam pertemanan jangan sampai ada merasakan kompetisi. Kompetisi boleh, sorry, kompetisi boleh. Tapi kalau udah dalam hal menang dan kalah, lu terima gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, itu yang teman itu yang untuk selamanya itu ya, tuh lu akan dapat respect. Gitu loh, poinnya di situ sih. Kalau saya tangkap ya, yang saya alami ya di pertemanan SMA ya, jangan merasa jago itu. Kalau kasarnya kalau dalam hal fisik mental tuh ceker gitu ya, jangan underestimate teman-teman yang lain atau lagi kompetisi atau hal. Misalkan nih saya kan pertemanan main gamer ya. Dulu waktu zaman PS1 main Winning Eleven. Ya kalau dibilang jago jangan terlalu maksa lah, jangan terlalu sakit hati kalau kalah atau apa. Yang penting terima aja gitu loh. Maksudnya gitulah guys. Dapat nggak sih poin saya? Intinya itulah. Jangan merasa jago. Oke, nomor 5. Kamu itu gak bodoh, kamu hanya butuh membaca lebih. Gak ada siswa bodoh, yang ada karena mereka gak ada lingkungan yang tepat buat belajar. Jika ada temanmu yang jelek akademisnya, bantuin aja, jangan kamu ejek. Karena bantuan itu bisa berimpact banget buat mereka. Yap, intinya kalau saya rasakan gini, gak harus jadi pinter dalam pertemanan. Ya kalau goblok jangan goblok-goblok amat, minimal belajar gitu ya. Minimal di lingkungan itu kita gimana sih, afirmasi ya gitu loh. Terus kalau misalkan ada orang di bawah kita, temen ya di bawah kita tuh ya jangan diejek, jangan ntar nggak dapat respect. Kayak gitu-gitu kalau kita respect, impactnya tuh bagus, bener deh. Control your mouth, berani bilang enggak ketika ajakan kawanmu nggak cocok sama prinsipmu. Nggak usah takut ditinggal tongkrongan, trust me. Kawan baik akan terus muncul backup, kawan jelek hanya mau support kalau ada maunya. Jangan salah milih temen dan jangan salah pergaulan. Kadang pertemanan tuh cerminan guys, saya deh. Jadi buat teman-teman Gensi ya, misalkan nih saya kasih contoh, kalian punya temen yang lucu, misalkan banyak guyon, itu cerminan pribadi kita gitu loh. Tapi kalau misalkan salah gaul ya, kalau hal-hal negatif ya harus cepat-cepat sadar, karena masih ada tongkrongan yang lain lah yang bisa bermanfaat, yang intinya jangan salah gaul lah, intinya gitulah. Kalaupun kepepet atau terpaksa, iya yang saya alami ya, cukup tahu aja, jangan larut, jangan hanyut dalam pergaulan yang salah gitu ya. Intinya mental kesadarannya harus ini ya, gitu loh. Dare to say no, jangan berani bilang enggak. Misal hal-hal yang negatif, narkoba gitu, minum-minuman, jangan sampai guys. Oke, nomor 8, jelek di akademis belum tentu gagal. Jika ada ucapan yang merendahkan, mau jadi apa kamu kalau besar? Jadikan itu bensin buat motivasi, jangan dendam dengan yang mengucapkan. Dendam itu melelahkan. Sulit ini, tapi percayalah, dendam itu capek. Iya, bener bro, penyakit hati itu kalau dendam. Jadi jangan ngerasa kalau akademisnya jelek itu belum tentu gagal guys. Ya kadang kita kan bisa dengan skill yang lain loh. Nggak cuma di akademis aja, kita bisa eksplorasi yang lain lah, intinya begitu. Ya kita kan nggak nyangka ya,
ya, di zaman era sekarang ini tuh, misalkan ya gamer tuh bisa jadi profesi. Bayangin loh, zaman saya tuh gamer kan suatu hal yang tidak berguna, useless gitu loh, tapi kita nggak menyangka bisa jadi cuan di era sekarang gitu loh. Dan dendam, jangan pelihara sifat dendam ya. Nomor 9, jika emosi banget dan udah butuh apa namanya, taruh dulu, ini kok hilang. Jika emosi banget dah butuh pelampiasan, mending ninju tembok, samsak, ban bekas daripada tinju orang asal. Kalau kepepet mau gelut, duel fair, satu versus satu, jangan keroyokan, tapi habis duel damai, senyum lagi, dan jangan lupa ucapkan maaf. Put down your ego. Intinya kalau emosi, kontrol. Mending ninju sesuatu pelampiasan. Kalau misalkan ninju ke orang, teman gitu ya, segera minta maaf. Kalaupun diajak duel ya fair-fairan aja. Habis itu selesai, menang dan kalah terima, terus minta maaf. Jangan jadi bahan trauma. Saya punya pengalaman guys, nonjok teman tuh. Suatu saat ketemu lagi, saya salaman, ya tersirat, ya nggak tersurat ya. Intinya damai lah, semangat kedamaian itu aja lah. Jadi kontrol emosi itu perlu banget dibutuhkan ya. Nomor 10, gak ada yang peduli sama motor kendaraanmu, karena akan selalu ada bocah kaya yang gimana caranya pasti kendaraannya selalu terbagus. Kamu jangan maksa nandingin doi. Cuk, serius? Hahaha. Ini bicara masalah gengsi ya. Ya, kalau gengsi mah gak ada habisnya cuy. Ya, kalau misalnya masih gengsinya bisa mampu, ya apa salahnya sih. Cuman nggak ada habisnya menurut saya sih gitu. Bener kata dokter Tirta, jangan maksain. Oke, nomor 11, memori SMA itu yang akan membentuk personal saat kuliah. Kalau kamu kuliah, iya betul. Bahkan sampai sekarang, hal yang paling sering saya mimpikan adalah memori SMA saya. Caramu mengatasi emosi saat SMA akan berpengaruh pada pola pikirmu saat dewasa. Ya, banyak belajar atau baca buku motivasi, quote ya. Itu aja sih. Terus membentuk personal saat kuliah, jadi ya balik lagi dengan poin yang tadi, jangan salah milih teman deh, jangan salah pilih pergaulan, hindari pertemanan yang ya manipulatif, toksik gitu. Masih ada teman-teman yang lain yang lebih baik lah ya, diusahakan apa istilahnya, cari yang terbaik lah. Nomor 12, jika lanjut kuliah lagi, jangan daftar kampus karena ikut-ikutan teman. Mulailah cari kampus yang kamu inginkan sejak naik kelas 12, awal kelas 3 SMA. Beda sendiri kampusnya itu nggak masalah daripada masuk kampus hanya karena ikut-ikutan. Intinya minat dan bakat untuk kuliah sedini mungkin harus disadarkan, ditelusuri. Jangan seperti saya ataupun dokter Tita sih berhasil dokter ya, saya yang termasuk nih, minat dan bakatnya salah telat. Tapi saya nggak perlu kesal ya, akhirnya saya menjadi seperti ini, afiliator, youtuber, content creator, digital marketing ya. Alhamdulillah, bersyukur saya bisa saat ini seperti ini. Dan untuk teman-teman Gen Z, ya balik lagi saya ingatkan, sedini mungkin minat dan bakatmu harus kamu ketahui. 13,
Jangan terobsesi sukses di waktu muda, itu karangan saja. Biar kelihatan keren di medsos, enjoy aja setiap momenmu di SMA. Suka game gas, suka bola gas, suka basket gas, ditambah lagi suka musik gas. Itu yang saya sesalkan waktu SMA, kenapa saya nggak belajar musik. Jadi gini. Di sosial media yang namanya dunia maya ya. Dunia maya apa sih kepuasannya? Istilahnya kan ada istilah viewer, follower kan gitu. Ya udah, pasti kan diantaranya ada gimmick, ada trik gitu ya. Jadi banyak fake lah menurut saya. Motivator tuh di belakangnya tuh perlu dicek. Jadi teman-teman Gensi, kalau misalkan kedapatan atau apa istilahnya ya, terobsesi sama sesuatu atau seseorang gitu ya, cek dulu backgroundnya bos, itu loh, biar nggak kecewa, intinya gitu. Ya seperti yang sudah lah, yang sudah terjadi kan, yang sukses di waktu muda, flexing, Doni Salmanan, Indra Kents, ternyata apa? Duit kotor kan, pencucian kan. Itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya di rompi oren. Gitu. Mendingan enjoy aja setiap momen di SMA. Enjoy aja. Kalau mau jadi apa gitu, misalkan suka olahraga, bola, basket, gitu loh. Jangan loncatan tuh begitu jauh. Mendingan SMA tuh nikmatin aja dulu. Nikmati momen yang ada di SMA. Beneran deh. SMA tuh indah. Indah mau apa aja. Situasi belajar, bermain, setiap momen. Jangan terobsesi sukses di waktu muda yang dilihat di medsos tuh fake, kebanyakan tuh karangan. Setuju dengan dokter Tirta. Ya udah, yang terjadi lah, udah terbukti lah ya, faktanya udah ya. Oke, lanjut nomor 14. Sejengkel-jengkelnya sama ucapan guru, jangan pernah berantem nantang guru. Iki tenanan, ini fatal banget. Aku pernah begini dan nyesel banget sampai sekarang di SMA kelas 2, berujung hukuman fatal yang aku terima sampai kelas 3. The biggest what if. Aduh, relate banget nih sama saya. Saya juga pernah cuy nantang guru. Tapi ya bener nih, penyesalan yang sangat di salkan lah. Kalau sama guru, sejengkel-jengkel guru, dengerin aja, walaupun berseberangan atau kontradiktif atau gimana ya. Jangan sampai yang terjadi tuh ya, Gensi yang diberitakan tuh salah kasih nilai, akhirnya dibacok. Jangan guys, jangan. Bodoh gitu, tolol. Saya ngelawan aja, nantang aja, saya penyesalan. Nggak boleh. Oke, nomor 15. Ketika masa perpisahan SMA, jangan lupa ucapkanlah kata maaf buat temenmu yang pernah kamu buat marah, karena kita nggak tahu bisa ketemu lagi atau enggak. Ini beneran ya. Nah, itu dia guys. Pokoknya nih yang terjadi saya sekarang nih ya. Apapun yang terjadi SMA, saya harus cari respect gitu ya. Respect dalam hal ini, saya harus sadar diri kesalahan saya apa dulu, atau saya pernah punya kesalahan yang tidak sengaja atau gimana lah. Intinya kedamaian lah, minta maaf intinya, biar nggak ada penyesalan. Oke, langsung nomor 16. Jika di kelasmu ada siswa terpintar, percayalah mereka paling suka kalau catatannya dipinjem atau disuruh ngajarin. Jangan ragu kalau kamu nyamper temenmu yang pintar untuk cuma tanya, justru mereka suka ngajarin. Aduh, kalau saya sih dulu waktu sekolah SMA
Justru malah saya, teman yang pintar saya ajak kolaborasi. Saya ingat tuh di depan, aku saya ujian depan saya tuh kan, eh, dia pinternya minta ampun. Dia di strength, anti ngasih contekan. Kalau ngajarin mungkin iya ya, saya malah tujuannya malah ngasih contekan. Aduh, apa kabar Milka? Aduh, lucu nih saya. Ingat-ingat masa-masa lagi ujian. Di belakangnya Muntaha. Sama-sama pinter ya. Di tengah-tengah saya goblok. Akhirnya ketularan guys. Aduh. Lucu lah kalau dulu waktu sekolah. Akhir kelas 3 SMA akhir itu ujian. Justru malah satu kelas itu kolaborasi, istilahnya begitu ya. Kolaborasi. Jangan ditiru lah. Tapi momen-momen yang paling lucu sih. Oke, langsung nih postingan. Sebagian besar poin di atas adalah hal yang gagal aku lakukan. Aku sering mengecewakan banyak orang terdekatku yang justru peduli padaku. Sayangnya waktu nggak bisa kembali dan repair momen-momen itu. Aku harap personal experience ini bisa membantu masa muda kalian. Buat generasi Gen Z ini ya seperti itu ya. Jadi lihat, intinya masa sekolah tuh masa paling singkat. Masih banyak kedepannya tuh kuliah di universitas, kuliah di kehidupan. Jadi basicnya di teman sekolah, di masa-masa sekolah tuh harus hati-hati dalam istilahnya pencarian jati diri. Jangan salah gaul, salah milih teman. Kalau ada masalah dalam keluarga, kalau bisa jangan sampai keluar. Dari ini aja dulu, pasti kerabat saudara gitu. Dan sekali lagi ya, ini kan Dr. Tirta di usia 30 tahunan, saya 40 tahun cuy. Saya sih nggak pernah kata menyesal lah untuk istilahnya masa-masa itu ya. Yang penting sih gini sih ya, namanya pasti pernah denger lah kalau kata-kata Ustadz. Saya denger di akun Ustadz siapa saya lupa ya. Pokoknya usia itu cuman angka ya. Umur itu kebermanfaatan. Jadi gimana caranya umur kita tuh bermanfaat buat diri kita, buat yang lain gitu loh. Intinya gitu loh. Jadi mau yang ini saya menasihati diri sendiri ya. Aduh, speak picak saya. Intinya buat teman-teman Gen Z, balik lagi ya. Tetap saya ingatkan, masa-masa kalian tuh paling singkat. Diulang mulu ya. Pokoknya intinya gitulah guys. Ini panjang durasinya nih, udah cukup sekian. Dapat lah ya poinnya dari Dr. Tirta dan pandangan opini saya. Mudah-mudahan bisa diserap. Kalau lebih jelasnya bisa dilihat nih akun Twitter, sekarang bukan Twitter, X, Tirta Cipeng namanya. Bagus nih. Oke, ini akan diupload di YouTube Amok. Saya closing dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalkan ada yang kurang, ada yang salah ya mohon maaf. Ini sekedar opini saya. Cemiwi kalau bahasa kerennya sekarang ini ya. Correct me if I wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.